Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik. Ya, kita berharap semuanya sehat ya Kak. Ya, amin. Berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini bersama Saya Kak Maesti dengan Kak Vivi dan juga Mas saya. ya, kita akan mengawalinya terlebih dahulu dalam doa ya Kak. Baik. Sikap doa adik-adik, kita akan menghadap Tuhan. Mbak Vivin antarkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat sukacita yang Tuhan berikan. Kami mau memulai ibadah online hari ini, Tuhan memberkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Kak, semuanya pasti tentunya adik-adik bahagia di rumah ya. Pasti itu. Seperti pujian ini Kak, kita mengenang masa kecil kita ya. Ya. Seperti pujian apa Kak? Happy ya ya ya. Yuk pakai gerakan ya Kak ya. Baik, ayo semangat. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kingkong, kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Yeay. Semuanya sudah bersukacita ya Kak ya. Benar sekali. Kita akan lanjut untuk pujian yang kedua. Silakan Kak Masti. Ya pasti kita semua di rumah bahagia bisa berkumpul dengan keluarga. Betul sekali. Apalagi ada Tuhan Yesus yang berada di dalam rumah kita dan bersama-sama dengan keluarga kita, ya kan Kak? Iya, harusnya kita harus apa Kak? Sukacita ya. Iya betul sekali. Oleh karena itu mari kita pujikan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Sekali lagi, happy happy home. Yeay. Kak Maesti, kita melihat adik-adik yang di rumah semuanya bahagia loh ya. Benar sekali. Sukacita seperti dengan kita berdua dan Mas saya juga tentunya. semuanya sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya. Betul. Kita akan mengangkat satu pujian. Yesus sahabatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian,
Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu untuk menyiapkan hati kita. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali Bapa kami menghadap ke hadirat-Mu. Apabila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mau buka hati dan telinga kami, supaya firman-Mu dapat tertanam di hati kami, dan kami juga dapat melakukannya setiap hari. Berkati juga Kak Simon Eko yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau beri kebijaksanaan ya Bapa. Terima kasih, kami telah berdoa syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari Minggu yang indah ini. Sekarang Pak Simon atau Mas Simon atau Om Simon akan membawakan cerita. Tapi sebelumnya ya Pak Simon akan juga menyapa kalian semua. Baik, mungkin ada yang melihat yang dari luar GKJ Immanuel, mungkin ada, ataupun mungkin di luar kota. Ya, demikian juga buat anak-anak yang ada di GKJ Immanuel, baik itu di wilayah Ngasinan, Pucang Sawit, Panggurejo dan Ngursan. Anak-anak selalu diberkati Tuhan ya. Nah, pada saat ini Pak Simon akan memberikan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan diambilkan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayatnya 1 sampai 10. Sebetulnya ayatnya 1 sampai 24. Tapi Pak Simon tidak akan baca semuanya. Nanti anak-anak bisa baca sendiri di rumah masing-masing. Ya, itu ya, Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 10 saja. Nah, Pak Simon akan cerita firman Tuhan ini dengan judul Persahabatan yang Menguatkan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak punya sahabat? Dan enggak ya, anak-anakku yang ada di GKJ Immanuel, ada enggak yang tidak punya sahabat? Saya yakin semuanya punya. Baik sahabatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak. Sahabatku ternyata banyak. Pak Simon, sahabatku juga dari luar GKJ Immanuel. Ada. Oh, luar biasa itu. Baik sekali. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam kitab Hakim-Hakim yang akan diceritakan oleh Pak Simon, yaitu cerita tentang Deborah dan Barak. Siapa toh itu Deborah? Siapa toh itu Barak? Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, Deborah adalah seorang nabiah. Apa meneh kuwi nabiah? Yang saya tahu nabi itu Pak Simon, nabi itu laki-laki. Kalau nabiah itu perempuan. Nah, sementara di sini Deborah disebut nabi dan Allah memakainya di dalam pekerjaan penyelamatan karya Allah. Apa anak-anak? Ternyata Deborah dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Loh, ada apa? Bangsa Israel itu kan bangsa pilihan Tuhan, hebat. Iya, waktu itu bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Jadi bangsa Israel itu diserahkan ke dalam tangan Yabin. Yabin itu apa? Raja Kanaan. Karena bangsa Israel setelah ditinggalkan Ehud, bangsa Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan. Makanya bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Wah, padahal Yabin ini mempunyai seorang panglima yang sangat hebat. Tahu ya panglima? Wah, orangnya gagah besar. Hebatnya di mana? Dia punya 900 kereta besi dan 20.000 pasukan.
Jadi Yabin itu punya itu. Dan punya panglima yang sangat sangar, medeni. Namanya Sisera. Bukan Pak Serah ya, Sisera. Itu namanya panglima dari Raja Yabin. Wah, bagaimana ketika bangsa Israel harus 20 tahun juga menjadi jajahan ataupun dihukum oleh Tuhan. Hidupnya sengsara, sehingga pada akhirnya bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku kok hidupnya menderita, sulit untuk makan. Iya Tuhan, aku juga begitu, sulit juga mau bekerja, sakit semua harus kerja terus. Semuanya akhirnya berseru kepada Tuhan Allah. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, Tuhan Allah itu penuh kasih. Akhirnya Allah menyuruh Deborah. Deborah, sekarang kamu harus membebaskan bangsa Israel dari jajahannya Raja Kanaan yaitu Yabin. Kamu harus bisa mengalahkan. Deborah dikasih amanat seperti itu. Deborah langsung, Tuhan, apakah aku sanggup? Nah, yang kasih Tuhan. Akhirnya Deborah itu berkeluh kesah dengan Barak. Barak itu siapa? Barak ternyata panglima juga perang bangsa Israel. Lalu Deborah tanya pada Barak, Barak, ini gimana? Kita disuruh mengalahkan bangsa Kanaan dengan panglimanya Sisera. Mau berangkat enggak? Ini, kalau engkau berangkat, aku juga berangkat. Kalau engkau maju, aku maju. Tapi kalau engkau tidak, aku ya juga tidak. Nah, anak-anak itu tertulis di Hakim-Hakim 4, ayatnya yang ke-8. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ini ternyata Deborah mempunyai sahabat yang sangat hebat. Sahabat yang berani. Artinya apa anak-anak? Dia bertanya seperti itu, dia mencari dukungan, mencari kekuatan, semangat, minta motivasinya bagaimana. Jika Barak mengatakan itu, akhirnya Deborah, oke, kita harus berangkat. Tapi engkau juga berangkat. Siap, Deborah, aku berangkat. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, singkat cerita, Deborah dan Barak maju perang. Kalau dalam film itu kan greng, menang mana? Wah, pasti anak-anak sudah bisa jawab, karena bersama Tuhan pasti menang. Ya toh, ku menang bersama Yesus Tuhan. Nah, itu lagunya. Itulah yang dipakai oleh Deborah dan Barak. Harus menang bersama Tuhan Yesus. Aku bisa, aku menang, aku bisa mengalahkan. Betul anak-anak. Anak-anak pasti sudah bisa menjawab. Nah, di sini Pak Simon akan memberikan satu motivasi ataupun ketika anak-anak itu mempunyai seorang saudara, mempunyai sahabat, buatlah sahabat itu menjadi sahabat yang sangat luar biasa. Sahabat jangan dibenci. Oh, aku punya sahabat ini senengane ngerasani kok. Aku punya sahabat ini senengane dia meninggalkan aku kok. Nah, sahabat pasti senang dalam keadaan senang maupun tidak senang. Suka maupun duka, sahabat pasti akan ada. Nah, sahabat yang sejati siapa anak-anak? Ya, pasti kalian akan menjawab, Tuhan Yesus. 100, 1000 buat kalian semuanya. Ya, sahabat sejati yaitu Tuhan Yesus. Makanya
kita harus bersahabat dengan Tuhan Yesus. Nah, berarti sahabatku yang di rumah boleh enggak? Oh, boleh. Artinya apa? Kalian harus memberikan teladan yang baik. Kalau ada yang susah, seorang sahabat pasti akan apa? Memberi penghiburan. Kalau ada yang kesulitan, sahabat pasti akan membantu supaya cepat selesai. Ya toh? Oh, punya makanan, dibagi. Nah, itu sahabat yang baik. Temannya jatuh, dilihat, rasain jatuhmu. Itu bukan sahabat. Sahabat yang baik tolong. Obat, sakitnya mana? Mana yang kasih Tuhan? Kitab Amsal pasal 17 ayat 17 itu mengatakan demikian firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya ulangi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, itu dari apa tadi? Kitab apa? Amsal 17 ayat 17. Menaruh kasih setiap waktu. Artinya apa? Kalau ada yang sakit berarti harus ditengok. Jangan lupa berdoa. Doakan biar dia cepat sembuh. Itu seorang sahabat yang baik dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saudara, berarti kita saudara dalam Tuhan Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Semua dalam Yesus kita bersaudara. Nah, oleh sebab itu anak-anak yang kasih Tuhan, mari kita belajar. Sahabat yang menguatkan. Artinya jangan lupa kita mendoakan sahabat kita. Mendoakan saudara kita, mendoakan orang tua kita, saudara, kakak, nenek, kakek, mas, pak, de, bude, doakan. Itu sahabat, iya, sahabat semuanya. Oke, siap ya? Siap tuh? Ya, tuh sudah siap semuanya tuh, anak-anak. Anak siapa? Anak Tuhan, GKJ Immanuel, hebat. Anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia hebat. Karena bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai kalian semua anak-anak. Amin. Mari anak-anak kita berdoa. Sikap doa yang baik ya anak-anak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sahabatku yang setia. Engkau sahabatku yang memberikan segalanya buat kami semua. Walaupun sekarang anak-anakmu sekolah minggu yang harus masih sekolah minggu online dari rumah, Tuhan masih memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anak kami boleh selalu tekun, boleh selalu setia walaupun sekolah minggu online. Oleh sebab itu berikan anak-anak kami hikmat dari sehingga anak-anak kami ini akan selalu mengingat, akan selalu bisa menantikan ketika hari Minggu dia harus sekolah. Oleh sebab itu kami menyerahkan anak kami dalam tangan kasih Tuhan. Berkati juga orang tuanya, boleh selalu mendampingi anak-anaknya. Tuhan berkati orang tua dari anak-anak kami yang sekolah minggu yang ada di GKJ Immanuel, supaya selalu penuh kasih mendampingi anak-anaknya. Demikian juga Tuhan memberkati orang tua di dalam memberikan kecukupan secara jasmani ataupun materi. Kami menyerahkan Tuhan dalam tangan kasih Tuhan. Berkati juga belajar anak-anak kami yang mungkin saat ini pun masih harus sekolah dari rumah. Tuhan berkati dengan ketekunan kerajinan dengan anak kami ini boleh menjadi anak-anak yang hebat walaupun sekolah dari rumah. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu. Tuhan berkati majelis gereja, khususnya majelis untuk
anak. Tuhan selalu memberkati, memberikan terbaik untuk anak-anak sekolah minggu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami yang saat ini terus berupaya untuk bisa memberikan terbaik. Vaksin yang sudah diteliti, Tuhan berkati, sehingga pada akhirnya nanti tepat pada waktunya. Minggu ketiga Desember, pemerintah akan memberikan vaksin itu kepada saudara kami yang menangani kesehatan, khususnya dokter dan perawat. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik karena Tuhan memberkati. Oleh sebab itu Tuhan kami menyerahkan para ilmuwan, dokter, perawat dan tangan kasih Tuhan, ialah mereka dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati, berikan kasih-Mu Tuhan, supaya para juru rawat ini, dokter ini, para peneliti, ilmuwan boleh memberi yang terbaik, sehingga kami boleh bersama-sama kembali dengan saudara-saudara kami beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ialah kami boleh mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Banyak dosa dan kesalahan Tuhan ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Gimana adik-adik, diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Amin. Ya, semuanya tentunya diberkati ya. Siap-siap jadi anak Tuhan, jadi sahabat yang baik. Nah, kreativitas hari ini, nah seperti yang dipegang Kak Maisti ya. Nih, ada ayat emasnya dari kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Tadi sudah disinggung dengan Pak Simon ya. Nah, bunyinya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya nanti ditulis ya, di kertas berwarna boleh, kertas polos juga nggak apa-apa. Kemudian nanti ada gambar love ya. Nah ini nanti ditulis namanya sahabatnya adik-adik di rumah ya. Misalkan ini dikasih contoh sama Kak Vivin, ada Bennett, kemudian ada Winan, ada Rajendra, ada Adik Lukas, ada Adam, dan ada Viel. Seperti itu ya kreativitas hari ini. Kita mau akhiri ibadah online hari ini, kita sambut dengan pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara. Ayo Kak, semangat. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Kita apa Kak? kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Ada apa Kak? ada kemenangan. Yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Iblis Kak? iblis dikalahkan. Hey. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeay, kemuliaan buat Tuhan kita. Kita akhiri ibadah online hari ini ya Kak. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.